Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Hari ini kita belajar kimia ya. Nah, tentu saja kalian sudah mendownload materi yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Kemudian jangan lupa kalian nanti mengisi absen pada Google Formulir yang sudah Ibu kirim di WA Group. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Ibu minta Nonik memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ingat materi yang telah lalu yang sudah kalian pelajari, yaitu materi mengenai sistem periodik unsur. Di dalam sistem periodik unsur, kalian mempelajari ada berbagai macam unsur, ada berdasarkan golongan, kemudian ada berdasarkan periode. Kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia. Atau tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah setelah kalian mempelajari hukum dasar kimia, kalian nanti mampu menganalisis dan membuktikan hukum-hukum dasar kimia secara benar dan tepat. Hukum Lavoisier. Jadi coba kalian perhatikan di sini, kalian pernah melihat orang yang membakar kayu? Pernah ya. Jadi kalau kalian melihat orang membakar kayu atau kalian sendiri membakar, kan ada uap air di sana. Karbon dioksidanya itu bisa dilihat dari mana? Biasanya ada asap. Biasanya kalau membakar kan ada asap ya? Iya, Bu. Ya, jadi kayu dan udara atau oksigen yang sebelum reaksi itu kira-kira besarnya atau beratnya sama nggak setelah reaksi dengan abu dan uap air tadi dan gas karbon dioksida? Udah, Bu. Bisa beda, bisa sama. Nanti kita cek ya. Ada yang mau bertanya dari sini mengenai hukum Lavoisier? Saya, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Selamat ulang tahun di Antonia, Bu. Ya. Materi oksida sebanyak 572,4 gram itu bagaimana caranya, Bu? Ada nggak temennya yang bisa jawab? Ya. Itu jumlah merkuri Ditambah itu, Bu. sebanyak 572,4 gram diperoleh dari logam merkuri ditambah dengan gas oksigen. Ibu lanjutkan, di sini ada hukum Proust. Ada di sana data mengenai garam ya, garam di berbagai daerah. Ternyata garam di berbagai daerah tersebut itu perbandingannya semuanya sama. Kok bisa oksigennya 1 gram? Karena oksigen direaksikan hanya 8 gram, jadi sisa 1 gram. Ya, terima kasih Dwi. Dalton ini membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Dicontohkan di dalam tabel ini ada karbon monoksida dan ada karbon dioksida. Ya, pada karbon monoksida perbandingan massa C dengan O itu 3:4. Sedangkan perbandingan massa CO2, C dan O-nya itu 3:8. Ya, jelas ya. Jadi perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8. Hukum Gay-Lussac menyatakan gas hidrogen dengan gas oksigen menjadi uap air, reaksinya seperti ini. Bu, berarti kita harus melihat koefisiennya ya untuk menentukan perbandingan volumenya. Iya, betul sekali. Kita harus melihat koefisiennya. Di sini koefisiennya 2:1:2. Nah, ini 2:1:2. Maka kita akan mengetahui volumenya. Jadi, menurut Avogadro, partikel unsur tidak selalu berupa atom tunggal, tetapi berupa 2 atom atau lebih.
Tadi yang 2:1:2. Kalau tadi volume, sekarang molekul. Berarti hidrogennya molekulnya 2, oksigennya molekulnya 1, uap airnya molekulnya 2. Ada yang mau ditanyakan? Setelah kalian tadi menyimak penjelasan Ibu, silahkan kalian berkelompok untuk membahas soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Kelompoknya kemarin sudah Ibu bagi secara heterogen, jadi silahkan saling berkoordinasi melalui WhatsApp. Silahkan kalian boleh mencari materinya dari bahan ajar yang sudah Ibu bagi, dan juga boleh cari dari sumber-sumber yang lain, misalkan dari buku, dari internet, dari video-video di YouTube, itu juga boleh. Silahkan salah satu dari kalian untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan. Perbandingan nitrogen pada senyawa 1 dan 2 itu 7:7, berarti 1:1. Perbandingan oksigen pada senyawa 1 dan 2, 4:12, berarti 1:3. Nomor 2, Bu. Ya, silakan Nonik menyajikan nomor 2. Bandingan H2 dengan O2 sama dengan 1:8. Jika H2 sebanyak 20 gram, maka O2 8/1 dikali 20 sama dengan 160 gram. Jadi, massa air H2O yang dihasilkan adalah 20 gram ditambah 160 gram sama dengan 180 gram. Terima kasih, Nonik. Berarti Mg tambah O2 sama dengan MgO. O2 sama dengan MgO dikurang Mg sama dengan 4 gram dikurang 2,4 gram. Sama dengan 1,6 gram. Jadi, massa oksigen yang bereaksi sama dengan 1,6 gram. Ya, jadi Jawabannya hasilnya 1,6 adalah gram, Bu. 1,6 gram. Kan Ya, Bu. Danu untuk menyajikan nomor 4. Jika gas hidrogen 5 liter, maka gas hidrogen klorida yang dihasilkan adalah 5 liter, sama dengan 10 liter. Jadi gas hidrogen klorida yang dihasilkan sama dengan 10 liter. Baik, terima kasih. Benar ya. Ketemunya 10 liter. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 sudah kalian kerjakan bersama-sama kelompok. Sudah disajikan juga. Terima kasih atas partisipasinya, atas keaktifan kalian. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari 5 hukum dasar kimia? Saya, Bu. Hukum Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Betul. Sedangkan hukum Gauss, perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa adalah tetap. Hukum Dalton, apabila dua unsur bereaksi membentuk 2 atau lebih senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap. Maka perbandingan massa unsur yang lain merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kesimpulan hukum Gay-Lussac. Volume gas yang bereaksi dan volume hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat 2 sederhana. Hukum Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini mengenai hukum dasar kimia. Kalian mengerjakan penilaian tes formatif pada Google Formulir yang nanti Ibu bagi di Google Classroom atau WA grup kalian. Minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai konsep mol. Jadi jangan lupa kalian tetap semangat, tetap belajar. Kalian ingat 3M, yaitu pakai masker kalau keluar ruangan, cuci tangan, kemudian jangan lupa jaga jarak. Silahkan Nonik untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.